Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita bahas tentang power supply. Nah, ini dia, bisa Anda lihat tegangan yang dikeluarkan dari power supply ini 12 volt sesuai dengan dari casing dan datasheet yang kita baca. Nah, lalu yang saya mau bahas di sini adalah bagaimana cara rangkaian ini mengarahkan dari AC menjadi DC atau AC to DC. Nah, Anda lihat di sini dari line PLN AC 220 volt disalurkan kemari, lalu ada kapasitor, lalu NTC, lalu ada lilitan. Masing-masing komponen ini ada pada IC, pada video saya jelaskan. Nah, lalu disearahkan dengan 4 buah dioda ini. Oke, kemudian disalurkan. Nah, 4 buah dioda ini mengeluarkan positif dan negatif. Nah, ini positif, negatif, negatif jadi positif, positif, positif menjadi negatif. Nah, ini berarti positif. Yang atas ini negatif, negatif. Nah, ini negatif dialirkan ke kapasitor. Nah, ini negatif. Oke, kapasitor sebagai filter nilainya 450 volt 100 mikrofarad. Nah, bagian positif dari keluaran dioda dialirkan ke, nah ini kita lihat ke ada resistor, lalu input kaki trafo switching. Nah, ini kita lihat kenapa dipasang dioda resistor. Tujuannya adalah untuk menurunkan tegangan. Nilainya lumayan besar. Nah, kemudian dari situ kita lihat ada dioda yang dihubungkan ke bagian switching regulatornya. Nah, seperti ini dioda. Kemudian, nah itu kaki trafo. Sedangkan jumper tadi, nah ini jumper dihubungkan ke kapasitor positif sebagai filter. Masih tegangannya DC 220, tetapi karena ada peningkatan tadi maka menjadi lebih besar sedikit. Nah, ini yang rusak adalah bagian dari negatif yang sebagai driver. Nah, itu ada komponen FET. Oke. Nah, kemudian kita nanti akan mengecek bagian input trafo ini untuk disalurkan, diturunkan menjadi tegangan 12 volt sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada opto. Nah, itu komponen-komponen optocoupler. Intinya inputnya bagian dari trafo switching itu, keluar output nanti. Pada bagian penjelasan ini kita hanya menjelaskan dari proses line PLN 220 disearahkan dengan 4 buah dioda, lalu difilter. Nah, setelah menjadi DC yang sudah terfilter, maka disalurkan nanti ke bagian trafo. Jadi di sini kita lihat peluang-peluang atau kemungkinan-kemungkinan kerusakannya bisa saja pertama pada kapasitor, lalu dioda bridge atau dioda 4 buah, kemudian ada NTC, lalu ada kapasitor anti filter line untuk penghilang kejut, lalu bisa jadi ada resistor dan kapasitor. Jadi paling sering rusak adalah pada kapasitor. Nah, ini kira-kira ilustrasi dengan saya coret pada PCB-nya agar lebih jelas. Nah, ini arus AC input. Kemudian ini ada spring mengalir arus kalau springnya tidak putus. Kemudian ada kapasitor. Lalu di filter. Nah, ini input AC dioda. Kemudian keluaran dioda itu ada positif dan ada negatif. Nah, kita lihat di sini positif dengan positif, maka nanti akan mengeluarkan negatif. Nah, jadi begitu caranya. Kemudian, nah ini bagian negatif dengan negatif maka akan menjadi positif. Nah, negatif
Anda lihat, nah ini terbalik arah panahnya. Nah ini dari positif mengalir, nanti akan ke rangkaian-rangkaian lain, maka akhirnya kembali nanti ke negatif. Nah itu kapasitor filternya dari negatif. Jadi arus itu selalu mengalir dari positif ke negatif, cara menganalisanya. Maka nanti akan kembali lagi ke line netralnya PLN. Line netral atau pasangnya bisa terbalik-balik sesuai colokan listrik yang kita pasang. Intinya adalah arus akan mengalir dari potensial yang besar positif ke negatif. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika tentang bagaimana menyarahkan 220 menjadi 220 DC. Semoga membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum.